Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Kami datang kepada Tuhan supaya kami mendapatkan pertolongan pada waktunya. Dan saat ini kami mau mendengar suara-Mu, mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Biarlah Engkau memberikan kami hati yang mau taat dan dengar-dengaran. Dan biarlah Tuhan berbicara kepada setiap kami dengan kebutuhan kami masing-masing. Roh Kudus, Engkau menolong setiap kami supaya kami mengerti dan kami akan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tuhan, berkatilah pemberitaan firman Tuhan di mimbar-mimbar gereja di seluruh muka bumi pada hari ini melalui ibadah-ibadah live streaming. Kiranya jemaat-jemaat Tuhan diteguhkan imannya, dikuatkan hatinya. Karena mereka tidak sendiri, Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Waktu dan jam pemberitaan firman Tuhan ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Hamba-Mu dengan segala kelemahan, keterbatasannya, Tuhan tolong dia. Jemaat-Mu yang ada di rumah, yang sementara mendengarkan firman Tuhan, Engkau berbicara kepada mereka dan memberi kekuatan lewat firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Kita akan membuka Alkitab kita yang terakhir pasal 13. Ibrani pasal 13 dibacakan ayatnya yang ke-5 dan ayatnya yang ke-6. Di bawah tema jangan cinta uang. Ibrani 13 ayat 5 demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ayat ke-6. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Ayat yang ke-5. Janganlah kamu menjadi hamba uang. Saudara, pernyataan ini atau peringatan ini diberikan setelah penulis di ayat sebelumnya, yaitu ayat 4, berbicara tentang menghormati perkawinan, menjaga kekudusan pernikahan, supaya tidak jatuh dalam dosa perzinahan. Saudara bisa membaca ayat yang keempat, ayat sebelumnya. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur. Sebab orang-orang sundal dan pezina akan dihakimi Allah. Saudara, di dalam kedua ayat ini, ayat yang keempat dan ayat yang kelima, penulis Alkitab berbicara tentang dosa seks dan uang. Saudara, mengapa seks dan uang dibicarakan dalam perikop ini? Saudara, karena keduanya, seks dan uang, adalah satu jerat yang paling besar, paling berbahaya bagi setiap orang yang hidup di dunia ini. Banyak orang gagal, banyak orang jatuh, kalau tidak soal seks, soal uang. Karena itu setelah firman Tuhan berbicara tentang hormati perkawinanmu,
dilanjutkan dengan peringatan, janganlah kamu menjadi hamba uang. Surat Ibrani adalah kitab yang ditujukan kepada orang-orang Kristen yang mengalami kesulitan, bahaya, dan tantangan yang besar pada waktu itu. Mereka dikejar-kejar, mereka dianiaya, harta mereka dirampas hanya karena mereka orang Kristen. Penulis Ibrani menuliskan dalam Ibrani pasal 10 ayat 34. Ketika hartamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita. Sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan lebih menetap sifatnya. Saudara, kepada orang-orang percaya inilah surat ini diberikan untuk menasehati, memperingatkan, dan meneguhkan iman mereka. Surat Ibrani ini juga diberikan kepada kita pada hari ini. Kalimat jangan menjadi hamba uang. Kalau kita baca ayat ini begitu tajam menegur kita. Saudara, jangan kita pikir yang termasuk kategori hamba uang adalah orang kaya yang punya banyak uang. Sedangkan yang tidak punya uang bukanlah hamba uang. Saudara, yang namanya seorang hamba. Seorang hamba memberikan seluruh hidupnya kepada Sang Tuhan. Demikian juga dengan hamba uang. Dia menyerahkan seluruh aspek hidupnya untuk mengabdi kepada Sang Tuhan, yaitu uang. Saudara, ketika orang menjadi hamba uang, maka uanglah yang akan mengatur kehidupannya. Ketika kita menjadi hamba uang, maka kita menempatkan uang sebagai tuan dan majikan yang mengatur, mengendalikan, dan menentukan hidup kita. Karena itu yang namanya hamba uang, fokus hidupnya uang, orientasi hidupnya uang, tujuan hidupnya pun uang. Karena apa? Karena uanglah yang menjadi tuannya. Firman Tuhan mengingatkan kita dalam pembacaan tadi hukum Tuhan. Tidak ada seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Dua tuan, siapa dua tuan ini? Allah dan Mamon. Saudara, betapa berbahayanya Mamon sehingga ia disejajarkan, diperbandingkan dengan Allah sendiri. Karena begitu besar daya tariknya. Yang namanya Tuan Mamon itu hebat sekali, saudara. Dia begitu memikat, menarik hati manusia. Di dalam 2 Timotius pasal yang kedua, pasal yang ketiga ayat 1 dan 2. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Saudara, hari-hari ini ketika kita ada di masa yang semakin sukar, kesusahan yang makin besar, banyak orang diperhamba oleh uang, bukan? Karena uang banyak perselisihan, cekcok dalam keluarga. Karena uang banyak teriakan dan makian dalam rumah tangga. Karena uanglah kakak dan adik bertengkar, bermusuhan, memperebutkan warisan sampai di pengadilan.
Saudara, Alkitab di akhir zaman ini manusia cinta diri dan cinta uang. Banyak orang diperbudak oleh uang. Tidak peduli keluarga, tidak peduli hukum moral, tidak peduli hukum agama. Uang adalah segala-galanya dalam hidup ini. KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, dibentuk karena korupsi di Indonesia sudah luar biasa. Orang-orang yang ditangkap KPK bukan orang miskin, saudara. Mereka korupsi bukan karena tidak ada lagi yang bisa dimakan. Mereka korupsi karena mereka adalah hamba uang. Ibrani pasal 13 ayat 5 yang kita baca tadi. Janganlah kamu menjadi hamba uang. NIV menerjemahkan kata hamba uang ini dengan kata cinta uang. Keep your lips free from the love of money. Cinta uang. Hamba uang adalah cinta uang. Orang yang cinta uang. Orang kalau sudah cinta, segala sesuatu itu bisa dilakukan. Di dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 10. Ini ayat yang terkenal sekali, saudara. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Akar segala kejahatan. Akar itu berbicara tentang sumber, asal usul, penyebab akar segala kejahatan. Akar segala kejahatan bukan kurang uang, saudara. Tapi cinta uang. Saudara, pedagang narkoba bukan kurang uang. Tapi dagang terus karena cinta uang. Uang bukan akar segala kejahatan. Tapi cinta uang lah. Itu sebabnya saudara, kita cari uang. Tapi bukan cinta uang. Kita perlu uang, tapi tidak boleh cinta uang. Saudara, bahkan cinta uang pun masuk di dalam gereja Tuhan. Pada zaman ini materialisme masuk dalam doktrin teologi kemakmuran. Katanya menjadi kaya itu tanda diberkati Tuhan. Dan miskin itu adalah kutuk. Ini saudara, pengajaran yang menyesatkan, saudara. Kita lanjutkan tadi di dalam 1 Timotius 6 ayat 10 bagian B dikatakan, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman. Kata menyimpang di sini artinya tersesat, tergoda. Orang-orang yang menyimpang ini tadinya berjalan di jalan yang benar. Tapi karena tergoda akhirnya menyimpang dari jalan yang benar itu. Kata kedua dalam 1 Timotius 6 ayat 10 ini dikatakan. Menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Saudara, kata menyiksa dalam bahasa asli artinya menikam, menusuk. Benar, saudara. Begitu banyak kasus-kasus terjadi karena orang cinta uang. Banyak perseteruan, banyak konflik, banyak permusuhan, hubungan relasi rusak karena uang. Banyak kesusahan, penderitaan, malapetaka yang terjadi karena memburu uang. Saudara, hati-hati, saudara.
Jika kita mengutamakan uang dalam rumah tangga, bahaya sedang mengancam. Uang seringkali dipakai setan untuk menghancurkan anak-anak Tuhan, keluarga-keluarga, rumah tangga Kristen. Tujuan hidup kita bukan mengumpulkan uang, tetapi mengenal Tuhan, berelasi dengannya, dan memuliakan Dia. Saudara, kalau kita mengejar uang, maka uang itu akan lari dari kita dan hidup kita akan binasa. Saudara, yang namanya rezeki, berkat, itu jangan dikejar, saudara. Makin dikejar, makin lari. Ingatlah Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Semuanya. Apa itu semuanya? Semua yang kita perlukan, semua yang kita butuhkan, Allah tahu. Saudara, uang bukan dosa, uang juga bukan tuan. Uang sifatnya netral, tergantung siapa yang memakainya. Kalau uang itu ada di tangan yang baik, dia akan menjadi hamba yang baik dan berguna. Tapi kalau uang itu jatuh ke tangan yang jahat, maka uang itu akan menjadi alat kejahatan. Karena itu uang bisa menjadi berkat besar, tetapi juga bisa menjadi jerat dan kutuk. Soalnya dengan uang kita dapat memuliakan Allah. Kita dapat melayani Allah. Tanpa uang gedung-gedung gereja tidak bisa dibangun. Tanpa uang pelayanan dan pemberitaan Injil, pekerjaan misi tidak dapat berjalan dengan lancar. Tanpa uang KKR, seminar, retreat, pembinaan, camp dan sebagainya tidak bisa terlaksana, bukan? Oleh sebab itu kita harus menjadi tuan atas uang. Bukan menjadi hamba uang. Bukan diperbudak oleh uang. Saudara, ada seorang yang ketika ia mati, ia mewariskan hartanya untuk anak tunggalnya. Namun beberapa waktu kemudian saudara, anak tunggalnya meninggal dunia juga. Lalu orang-orang mulai kasak-kusuk dan bertanya-tanya, untuk siapa hartanya yang banyak itu? Saudara, syukurlah sebelum orang ini mati, ia telah mengalokasikan 90% hartanya untuk pekerjaan Tuhan. Hanya sebagian kecil saja ia sisakan untuk hari tuanya. Ketika dia hidup, saat uang masih di tangannya, ia menjadi tuan, bukan budak atas uangnya. Banyak orang mencari, bahkan berhasil mengumpulkan banyak uang dalam hidupnya. Tapi setelah ia mati, uangnya bukan saja tidak menjadi berkat, malah menjadi petaka bagi anak-anaknya, bagi keturunannya. Mereka berebut harta. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, bagaimana supaya hidup kita tidak diperbudak oleh uang? Richard Foster katakan, salah satu cara terbaik supaya kita tidak diperbudak oleh uang adalah dengan memberi. Dengan memberi, saudara. Ada sebuah kutipan lain juga yang manis dari pendeta Billy Graham. Allah telah memberi kita dua tangan. Yang satu untuk menerima, yang satunya lagi untuk memberi. Saudara, hidup tidak boleh berpusat
pada diri sendiri. Uang, harta yang kita miliki sesungguhnya adalah pemberian Tuhan. Yang dengan murah hati memberi kita kesempatan untuk kita boleh menikmatinya. Tapi bukan untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk orang lain. Saudara, ada orang simpan-simpan harta, tumpuk harta banyak-banyak, lalu orang mengatakan, oh itu berkat Tuhan. Tapi tidak mau berbagi, enggan, berat untuk memberi. Bagaimana engkau bisa mengatakan itu berkat Tuhan? Berkat Tuhan akan menjadi real sebagai berkat kalau bisa menjadi berkat untuk orang lain. Saudara, pikirkan apa yang kita bisa lakukan untuk orang lain. Pikirkan apa yang kita bisa lakukan untuk saudara-saudara kita seiman. Untuk sesama kita dalam kondisi seperti saat ini. Di mana banyak orang membutuhkan bantuan, uluran tangan. Saudara yang kasih di dalam Tuhan, mari kita juga memberi untuk pekerjaan Tuhan. Untuk gereja Tuhan. John Wesley pernah berkhotbah. Di hadapan jemaatnya dia katakan demikian. Hai orang Kristen, carilah uang dengan giat. Amin. Jemaat dengan kompak mereka menjawab amin. Pendeta John Wesley katakan kemudian setelah dapat banyak uang, simpanlah uangmu dengan baik, jangan boros. Amin. Jemaat juga mengatakan amin. Pendeta John Wesley katakan, setelah itu persembahkan sebanyak mungkin untuk Tuhan. Amin. Jemaat saling berpandangan. Tidak ada suara amin lagi. Martin Luther katakan, definisi yang sederhana, bertobat itu membuka hati, membuka dompet. Saudara, mari di tengah-tengah kondisi yang sulit, kita tetap mengutamakan Tuhan. Setia memberi persembahan kepada Tuhan. Saudara ingat kisah Elia? Tuhan mengutus Elia kepada janda yang miskin dan seorang anaknya. Saat itu adalah zaman di mana orang kelaparan. Dan Elia minta supaya janda ini membuatkan lebih dahulu roti untuknya. Padahal minyak janda itu sisa sedikit. Tepung sisa sedikit. Janda ini berpikir aku akan membuat roti untuk aku dan anakku sebagai santapan terakhir. Besok aku dan anakku tinggal tunggu-tunggu. Kami akan mati bersama-sama. Karena itu adalah waktu dan zaman orang menderita kelaparan. Tetapi apa yang janda itu lakukan, saudara? Ia memanggang roti itu. Dia membuatnya dan menyuguhkannya kepada Elia. Saya bayangkan saudara, mungkin setelah itu dia kembali ke dapur untuk menangis di sana. Karena ia dan anaknya tinggal menunggu mereka akan mati kelaparan. Tapi ketika ia kembali ke dapur dia melihat tepungnya tidak berkurang. Minyak pun tidak berkurang sedikit pun. Justru ketika ia memberikan pada Elia nabi Allah. Allah memberkati janda miskin ini. Allah mencukupkan dan menyediakan kebutuhan selama masa kelaparan itu mereka tidak menderita. Mereka dicukupi. 1 Raja-Raja 17 ayat 16 dikatakan tepung dalam tempayan itu tidak habis. Dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang. Saudara, luar biasa. Itulah firman Tuhan yang diucapkan dalam perantaran Elia. Mari saudara,
Di tengah-tengah situasi yang sulit ini, mari kita tetap mengutamakan Tuhan. Mungkin banyak orang berpikir akan menahan persembahan, akan menahan uang perpuluhan untuk mencukupkan kebutuhan. Mari belajar dari janda miskin di Sarfat ini. Ketika dia mengutamakan Tuhan, Tuhan mencukupkan apa yang dia butuhkan. Saya kasih di dalam Tuhan, yang menjadi pertanyaan kita pada hari ini. Seberapa besar kasih kita kepada Tuhan, dan seberapa besar kasih kita kepada sesama kita. Di dalam Ibrani pasalnya yang ke-13, ayatnya yang ke-5. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Salah satu batasan supaya kita tidak melakukan pelanggaran terhadap Allah adalah kata cukup. Firman Tuhan berkata dengan tegas, cukupkanlah. Surah Al-Kisah, yang namanya Al-Kisah tentu cerita dongeng, saudara. Tapi kita mau belajar dari cerita ini. Ada seorang petani yang menemukan sebuah mata air ajaib. Mata air itu, saudara, bisa mengeluarkan kepingan-kepingan uang emas yang tak terhingga banyaknya. Mata air itu bisa membuat si petani akan menjadi kaya raya. Seberapapun yang dia inginkan. Sebab kucuran uang emas itu akan berhenti kalau si petani mengucapkan kata cukup. Ya, jadi passwordnya cukup. Lalu uang itu akan berhenti. Soalnya ketika petani itu melihat kepingan uang emas itu, dia begitu takjub, badannya gemetar, matanya bersinar. Dia melihat uang itu berjatuhan di depan matanya, saudara. Cepat-cepat dia mengambil beberapa ember untuk menampung kucuran uang emas yang jatuh ke tanah. Setelah semua ember itu penuh, saudara, dibawanya ke gubuk kecilnya untuk disimpan di sana. Ketika dia sampai di gubuk kecilnya, dia lihat, wah, kucuran emas ini terus mengalir. Dia sibuk mencari tempat-tempat untuk diisi. Dia cari tempayan, diisi semua. Dia cari karung-karung, diisi semua dengan emasnya. Kemudian lama-kelamaan gubuk kecilnya itu pun sudah penuh dengan uang emas. Tidak ada tempat lagi. Tapi dia berpikir, ini masih kurang. Aku harus mencari tempat lagi yang baru untuk menyimpan uang emasku. Maka dia menggali sebuah lubang yang besar untuk menyimpan dan menimbun emasnya. Belum cukup, gali lagi, tambah lagi. Belum cukup. Dan petani itu terus membiarkan uang emas itu terus mengalir, terus mengalir, terus mengalir. Sampai akhirnya petani itu mati. Tertimbun dalam lubang itu oleh karena keserakahan dan ketamakannya. Karena apa? Karena dia tidak bisa berkata cukup. Salah kata yang paling sulit diucapkan manusia adalah kata cukup. Pengkhotbah pasal 5 ayat 9 katakan, siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Salah satu tanda orang cinta uang tidak pernah puas. Tidak pernah merasa cukup.
Ketika Yohanes Pembaptis menyerukan seruan pertobatan di dalam Injil Lukas pasal 3 ayat 14, maka para prajurit itu bertanya, apa yang harus kami lakukan? Apa yang harus kami perbuat? Maka menurut Yohanes Pembaptis, definisi pertobatan adalah jangan merampas, jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Selain ini yang Paulus juga katakan, aku telah belajar mencukupkan diri. Dan bukankah Tuhan Yesus juga mengajarkan satu doa? Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Benjamin Franklin mengutip kata-kata dan kalimat dengan permainan kata yang unik di sini. Content makes poor people rich. Discontent makes rich people poor. Kepuasan membuat orang miskin jadi kaya. Ketidakpuasan membuat orang kaya menjadi miskin. Saudara, orang yang puas tidak pernah jadi miskin, saudara. Tapi orang yang tidak pernah puas tidak pernah menjadi kaya yang sesungguhnya. Saudara, kepuasan bukan bicara soal uang. Bukan bicara soal benda. Kepuasan adalah persoalan hati. Sikap hati yang merasa cukup. Cukup bukan bicara soal berapa jumlahnya. Cukup bukan bicara soal sedikit atau banyak. Cukup bukan berarti mandek, berhenti berusaha. Cukup itu hanya bisa diucapkan oleh orang-orang yang bisa mengucap syukur. Saudara, mari kita menikmati berkat Tuhan dengan hati yang puas, dengan hati yang bersyukur. Kenapa kita harus bisa mengatakan cukup? Karena ketika kita lahir ke dalam dunia, kita tidak membawa apa-apa, bukan? Dan ketika kita akan meninggalkan dunia ini pun, kita tidak akan membawa sesuatu apapun. Rasul Paulus mengatakan kiasan yang sangat sederhana. Asal ada dan pakaian cukup. Saudara, Paulus tidak mengatakan bahwa kebutuhan yang lain-lain itu tidak penting, tidak bermakna. Tetapi ia ingin menegaskan supaya kita belajar berkata cukup dan bisa mengucap syukur. Kalau hari ini saudara kita memiliki baju, kita bisa makan, kita punya Tuhan Yesus di dalam hati, itu cukup, bahkan lebih dari cukup. Kalau hari ini saudara dan saya bisa bernafas, tidak pakai tabung oksigen, itu cukup, bahkan lebih dari cukup, bukan? Saudara, mari dengan hati bersyukur, dengan hati yang puas, kita belajar menikmati setiap berkat Tuhan, sekecil apapun. Amsal 15 ayat 16. Lebih baik sedikit barang dengan disertai takut akan Tuhan daripada banyak harta disertai kecemasan. Saudara, jangan mau hidup dalam kecemasan. Jangan mau hidup dalam perasaan was-was, khawatir. Hati yang tentram, hati yang sejahtera, hati yang damai, itu lebih penting daripada banyak harta. Saudara, jangan mengganti ketentraman, ketenangan, cinta kasih dalam rumah tangga dengan kekhawatiran dan kecemasan. Saudara, orang yang cinta uang selalu hidup dalam khawatir. Tidak punya uang, khawatir. Punya banyak uang, juga khawatir. Sedikit-sedikit khawatir, selalu cemas, selalu was-was. Hidupnya tidak damai. Karena apa? Karena yang menyandarkan hidupnya pada uang. Pada sesuatu yang tidak pasti. Bukan menyandarkan hidupnya pada Tuhan.
Saudara, uang memang penting, tetapi ada yang terpenting, sang pemberi uang. Harta memang penting, tetapi ada yang terpenting, yaitu yang mempercayakan harta itu, yaitu Tuhan. Saudara, uang bukan segala-galanya. Tuhanlah segala-galanya. Banyak orang berpikir yang penting ada uang semua beres. Yang penting ada uang maka hidup kami akan baik-baik saja. Tidak, saudara. Yang penting ada Tuhan. Yang penting kau punya Tuhan di dalam hidupmu. Kekayaan yang terbesar adalah bahwa saya punya Tuhan. Saudara, uang bukan kunci kebahagiaan. Uang bukan kunci sukacitamu. Tuhanlah sumber kebahagiaan. Saudara, kebahagiaan sejati hanya Tuhan yang bisa memberikan. Bukan dari uang, bukan dari harta, bukan dari warisan. Dalam Lukas 12 ayat 15. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, perhatikan, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Saudara, hidupmu tidak tergantung dari kekayaanmu. Uangmu, hartamu tidak bisa membeli kesehatan. Uangmu tidak bisa membeli sukacita, bahkan uangmu tidak bisa membeli nyawamu. Hidupnya tidak tergantung dari kekayaan. Kita sering mendengar ungkapan, what money can buy. Apa yang bisa dibeli dengan uang? Banyak. Uang bisa membeli rumah yang harganya miliaran rupiah, saudara. Tapi tidak bisa membeli yang namanya home, sweet home. Ketenangan, kebahagiaan, keharmonisan dalam rumah tangga. Uang bisa membeli tempat tidur yang nyenyak, yang mewah. Tapi tidak bisa membeli tidur yang nyenyak, yang lelap. Uang bisa membeli semua yang ada dalam dunia ini, namun tidak pernah bisa membeli damai sejahtera dan keselamatan yang hanya ada dalam Yesus Kristus. Saudara, harta bukan selalu bicara tentang uang. Harta bukan selalu bicara tentang pangkat, tentang jabatan, tentang pencapaian. Saudara punya iman, punya jaminan keselamatan, itu harta. Saudara masih bisa mengucap syukur dalam segala keadaan. Banyak orang hari ini gak bisa bersyukur lagi. Hanya satu kesulitan kecil saja, orang sudah bersungut-sungut kepada Tuhan. Apalagi kesulitan yang besar. Punya pengharapan di dalam Tuhan, itu harta, saudara. Punya kerinduan mencintai Tuhan, itu harta loh. Punya kemurahan hati, membagi-bagi sesama, itu harta. Saudara, orang yang miskin tidak punya apa-apa selain duit. Selain uang. Yang dia punya hanya uang. Dia tidak punya sukacita, tidak punya iman, tidak punya damai sejahtera, tidak punya pengharapan, tidak punya belas kasihan, tidak punya kemurahan hati. Waduh, saudara, kasihan sekali orang seperti ini, saudara. Mari kita belajar satu kebenaran pada hari ini. Jangan menjadi hamba uang. Jangan cinta uang. Jangan serakah, jangan tamak. Cukupkanlah apa yang ada padamu. Karena apa? Ayat 5 bagian B. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Dan aku sekali-kali akan engkau. Artinya apa? Dia adalah Tuhan yang selalu bersama-sama dengan kita. Artinya apa? Dia adalah Tuhan yang terus-menerus menyertai dan menjaga kita. Ketika kita menyandarkan hidup kita bukan lagi pada harta, tapi pada janji Allah. Ketika kita baca ayat ini memberi keteduhan dalam hati kita. Bahwa dalam kondisi sesulit apapun, serumit, seberat apapun, Tuhan tidak pernah
meninggalkan anak-anak yang dikasihinya. Itu janjinya. Dia tidak pernah berdusta, dia tidak pernah berbohong. Kalau dia sudah berjanji, dia akan menepatinya. Ia adalah Bapa yang memelihara kehidupan kita. Ia akan mencukupkan kebutuhan kita. Tidak peduli kondisinya sesulit apapun. Bahkan dalam keadaan yang berat sekalipun, dia adalah Allah yang berjanji tidak akan membiarkan, tidak akan meninggalkan kita. Allah mengerti, Allah tahu apa yang kita butuhkan. Ayat yang ke-6. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Tuhan adalah penolongku. Saudara, di tengah-tengah berbagai kesulitan yang ada, bahkan ketika seakan-akan tidak ada jalan keluar, Tuhan adalah penolongku. Di tengah-tengah ketakutan kita akan terjangkit virus, kita tidak tahu juga kondisi ini entah sampai berapa lama lagi. Kekhawatiran akan bahan makanan, akan bahan pangan, di tengah kegelisahan akan kondisi keuangan, usaha pekerjaan yang terhenti, kondisi kesehatan kita dan keluarga. Saat ini saudara dalam kondisi seperti ini, siapa yang bisa tolong? Siapa bisa tolong kita? Uangmu, hartamu tidak bisa menolong. Manusia tidak bisa tolong. Hanya Tuhan yang bisa tolong karena Dia adalah penolong. Mazmur 46 ayat kedua. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Saudara, Dialah penolong. Dialah Allah penolong yang sudah punya pengalaman ribuan tahun. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Saudara, imani itu. Hari ini kita sudah mendengar firman Tuhan. Jangan cinta uang. Jangan tamak, jangan serakah. Cukupkan dirimu. Jangan khawatir. Jangan engkau takut. Jangan engkau berpikir Tuhan sudah membiarkan engkau. Tuhan sudah meninggalkan engkau. Karena Tuhan sudah berjanji Dia tidak akan membiarkan dan meninggalkan engkau. Dia adalah penolong. Dia adalah penolong. Dan Dia juga adalah Bapa kita yang baik. Bapa yang tahu. Bapa yang peduli. Dan mengerti kebutuhan anak-anak yang dikasihinya. Mari kita tetap memandang kepada Tuhan. Kita akan mengangkat pujian sebagai respon terhadap firman Tuhan. Dengan satu iman kita katakan, ku tahu Bapa peliharaku. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik. Dia baik, Dia baik, ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Katakan sekali lagi, ku tahu Bapa pelihara. Ku tahu Bapa pelihara. Badai cobaan, lewat badai cobaan, semuanya
mari kita datang kepada Tuhan. Bapa yang baik, kami sering kuat dalam hidup ini. Kami mengkhawatirkan keluarga, pekerjaan usaha kami, kebutuhan hidup kami sehari-hari, dan masa depan kami. Betapa sering Tuhan kami meragukan kasih-Mu dan kuasa-Mu yang sanggup memelihara hidup dan hari. Bapa, kami mengaku betapa sering uang kami anggap nilai lebih penting, lebih berharga daripada kebenaran, bahkan daripada kehadiran Tuhan dalam hidup kami. Ampuni kami ya Tuhan. Seringkali kami menyandarkan hidup kami pada sesuatu yang tidak pasti, sesuatu yang fana. Itu sebabnya saat ini ketika kami sudah mendengar kebenaran firman Tuhan, kami mau menyerahkan dan mempercayakan hidup kami, hidup keluarga kami, dan masa depan kami kepada Tuhan. Engkau Bapa yang baik, Engkau Bapa yang akan memelihara, menyediakan, dan mencukupkan kebutuhan kami. Dalam kegundahan kami akan situasi wabah saat ini yang entah sampai kapan berakhir, kami berharap kepadamu ya Tuhan. Engkaulah penolong kami. Engkaulah yang bisa menolong kami. Karena Engkaulah Allah, penolong dalam kesesakan yang sudah terbukti. Kami berharap kepadamu. Kami mau mengandalkanmu. Terima kasih Tuhan. Kiranya kekuatan dari firman-Mu akan menolong kami menapaki hari-hari di depan dengan tetap percaya akan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.